Oke. Dan tempat saya persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Tita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fauzi. Saya yang akan menjadi tour leader untuk perjalanan umroh Bapak Ibu semua dari tanggal 24 Februari sampai 7 Maret ya Bapak Ibu insya Allah. Dan karena kita hari ini adalah hari, mungkin ada yang udah puasa duluan, ada yang mau cari takjil mungkin ya. Kita percepat saja, kita langsung ke inti saja. Insya Allah saya akan menjelaskan satu-satu terkait dengan itinerary, helper umroh, dan juga referensi daftarnya ya. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Boleh dong Baik, sambil sambil menunggu, boleh silakan di komen, kolom komentar dari mana ya. Silakan nama dan kota asal dari mana biar kita saling kenal juga ya. Tak kenal maka kenalan ya Bapak Ibu ya. bukan tak sayang ya. Oke. Tak kenal maka kita kenalan ya. Boleh yang sudah muncul belum ya share Sudah, screen-nya? Sudah ya. sudah. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah helper yang saya akan bacakan. Ini isinya tentang hal-hal yang harus diperhatikan selama perjalanan, juga teknis atau informasi-informasi yang perlu diketahui selama perjalanan umroh plus Turki kita. Jadi, insya Allah kita akan berangkat dari Jakarta. Kita kumpul dari Jakarta ya, Bapak Ibu kumpul di Jakarta. Mungkin yang dari luar kota ada yang naik kereta, bis, ataupun kendaraan pribadi maupun pesawat. Kita semua kumpul di Terminal 3 ya, Bapak Ibu. Terminal 3 row C di depan restoran Marugame Udon. Nanti di sana kita kumpul dari mulai jam 1. Ngapain aja sih nanti jam 1 sampai keberangkatan? Nanti di sana ada pembagian. Mungkin ada yang belum dapat eh, baju atau mungkin yang Bapak Ibu nanti menyerahan paspor yang belum menyerahkan ke kantor, nanti di sana serahkan ke paspor, kita check in dan lain-lain, kita briefing juga. Untuk keberangkatannya, total kita ada berapa Bapak Ibu di sini ada 6 keberangkatan ya Bapak Ibu ya. Ada 6 mulai dari 24 Februari kita akan terbang dengan kode penerbangannya ini. Nah, ini hal-hal yang penting ya Bapak Ibu ya. Kode penerbangan ini boleh nanti di reminder sama saya setiap kali berangkat karena ini penting mengenai kode penerbangan ini supaya nggak nyasar ya. Dan keberangkatannya kita akan melalui Dubai Bapak Ibu transit ya perjalanan dari jam 17.45 sampai jam 11 malam di sana. Itu sekitar 8 jam. Untuk kapasitas kabin 7 kilo dan untuk bagasi per orangnya itu 25 kilo ya. Seperti itu, setelah transit di Dubai, Bapak Ibu kita akan lanjut lagi ke Bandara Jeddah. Jadi kita numpang dulu di Dubai. Kenapa harus transit di Dubai, Mas? Karena kita pakai Emirates, Bapak Ibu. Emirates itu home base-nya ada di Dubai. Jadi mau nggak mau kita memang harus sampai di sana. Dan insya Allah untuk pesawat maskapai Emirates ini sangat nyaman. Makanannya enak-enak juga, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan langsung lanjut ke gate berikutnya, keberangkatan berikutnya. Nanti kita akan pindah pesawat, Bapak Ibu ya. Tenang aja, di sini Bapak Ibu nggak perlu ambil koper sendiri. Nanti kopernya akan langsung dipindahkan oleh petugas maskapai ke pesawat berikutnya. Jadi kita hanya tinggal gerak aja menuju kapal berikutnya. Kapal, pesawat maksudnya ya. Kemudian lanjut perjalanan selama 3 jam kurang lebih baru kita sampai di Jeddah, Arab Saudi. Seperti itu. Kemudian nanti ada kepulangan ya, tapi Mohon sebelum pulang maaf kita ke Istanbul. Ya, gimana? ya. Mungkin lebih minta tolong ditekankan karena ini apa namanya transitnya waktunya cuma sebentar sekali ya, gitu. Betul, 1 jam 15 menit. Jadi nanti untuk Bapak Ibu, terima kasih Mbak Tita. Iya. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang kita dapatkan, ini ada jeda 1 jam 15 menit kurang lebih. Nanti Bapak Ibu bisa untuk mensegerakan ke gate berikutnya. Jadi nanti akan diarahkan oleh petugas di Bandara Dubai-nya juga. Jadi nggak usah khawatir takut tersesat. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan oleh petugas. Akan jadi prioritas bagi mereka karena jadwal penerbangan yang
tidak jauh ya, maksudnya tidak lama jeda keberangkatannya. Dan insya Allah saya nanti akan reminder juga di Bandara Jakarta, akan saya reminder terkait hal ini. Jadi saya cuman memberitahu dulu sekarang untuk transit kita memang jedanya sedikit ya, 1 jam 15 menit saja, nanti akan di reminder lagi. Oke. Kemudian untuk jedah menuju Istanbul juga sama ya, kita transit juga di mana, di Dubai. Jadi ketika setelah kita umroh dan lain-lain, kita akan menuju Istanbul, itu dari Jeddah kita ke Dubai lagi ya. Kemudian nanti di sana ada sekitar jeda waktu 2 jam Bapak Ibu ya untuk transit. Tapi itu kita nggak bisa keluar dari bandara ya, tapi kita langsung ke gate berikutnya, mungkin bisa keliling-keliling di area bandara saja. Jadi tidak keluar dari bandara ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi menuju Istanbul. Nanti untuk terkait buka puasa dan lain-lain saya akan jelaskan lebih detail di berikutnya ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita sampai di Istanbul jam 10 malam. Nah, jam 10 malam ini nanti langsung menuju hotel untuk istirahat ya. Kemudian untuk kepulangan sama teknisnya kurang lebih dari Istanbul menuju Dubai. Habis Dubai baru kita ke Jakarta. Itu gambaran sederhananya dulu untuk penerbangan nanti yang kita alami selama perjalanan. Jadi selalu ada transit di Dubai Bapak Ibu ya, dengan variasi jeda waktu keberangkatan macam-macam. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya di Jakarta ya Bapak Ibu, supaya nggak lupa. Karena kalau sekarang semuanya dikasih takutnya lupa ya. Oke. Setelah itu, ini untuk nomor handphone saya, boleh di-save ya Bapak Ibu, dengan nama Muhammad Ilham Fauzi. Kemudian emergency kontaknya ada Pak Miftahuddin Nur Soleh. Silakan boleh di-save juga. Kemudian ini informasi penting lainnya Bapak Ibu, paspor ya merupakan identitas penting, sehingga harus dijaga dan disimpan baik-baik. Paspor minimal masih berlaku 6 bulan. Kemudian jika ada kehilangan atau kerusakan karena kelalaian peserta, maka biaya yang timbul diakibatkan oleh peserta tersebut, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya, Bapak Ibu nanti paspor tolong dijaga baik-baik, disimpan di tempat yang memang aman, yang selalu ingat gitu ya. Kemudian untuk buku kuning vaksin meningitis dan polio ya Bapak Ibu, merujuk pada surat edaran GACA Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa semua maskapai harus mematuhi persyaratan rekomendasi kesehatan bagi penumpangnya yang akan berpergian ke Arab Saudi untuk umroh atau haji. Jadi kalau umroh atau haji ini harus memenuhi apa? Vaksin meningitis ya, kemudian atau vaksin meningitis polisakarida yang diberikan 14 hari sebelum kedatangan di Kerajaan Arab Saudi dan tidak melebihi dari 3 tahun. Sesuai edaran terbaru, pemerintahan Indonesia mewajibkan vaksin polio juga untuk jamaah umroh dan haji. Ya, minimal diberikan 4 minggu sebelum keberangkatan. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Soal ketepatan waktu ya. Jadi karena kita ini rombongan ya, sekitar ada 50 orang. Jadi ada 50 orang ya, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kegiatan sehari-hari yang beda-beda. Yang harus kita samakan adalah soal ketepatan waktu. Ya, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang yang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Apalagi kita melakukan di bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu, jangan sampai karena kita terlambat akhirnya orang lain jadi terganggu ya, sehingga ngucap yang aneh-aneh ya, jangan sampai ya. Jadi kita usahakan ketepatan waktu ini dijaga betul-betul ya, apalagi bulan puasa Bapak Ibu ya. Kalau misalnya semua kompak, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Kemudian untuk makanan Bapak Ibu ya, ini bisa saya sarankan untuk membawa makanan dari Indonesia. Barangkali nanti ketika di Arab Saudi maupun di Turki ada yang kurang cocok gitu ya lidahnya, itu bisa bawa makanan dari Indonesia, mau tempe orek, rendang, kemudian kemasan-kemasan lainnya, sambal dan lain-lain boleh ya. Seperti itu. Yang penting nanti boleh dicantumkan saja di situ ada izin edar dari BPOM-nya atau misalnya ada expire date-nya gitu ya. Itu lebih aman agar tidak disita oleh bandara. Kemudian perlengkapan penting lainnya Bapak Ibu menganjurkan untuk menggunakan sepatu yang bertumit rendah atau bisa pakai sepatu olahraga atau sandal yang nyaman. Dianjurkan juga bawa jaket ya, karena di Turki itu masih dingin. Kalau di Madinah dan Mekah sepertinya tidak terlalu dingin sebelum-sebelumnya, jadi masih bisa ditahan, cuman
tetap bawa jaket ya Bapak Ibu. Kemudian payung lipat ini penting ya. Kemarin di Turki itu hujan terus Bapak Ibu ya. Hampir setiap hari hujan, bahkan hujannya setiap hari dari pagi sampai malam. Itu banyak yang sakit jadinya. Jadi penting untuk bawa payung lipat. Atau misalnya mau bawa jas hujan sekali pakai juga boleh ya, yang ada di minimarket itu boleh. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel juga wajib dibawa seperti batik seragam, syal, dan juga tas serut dan buku panduan umroh dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk pakaiannya, karena di negara tujuan musim dingin, Bapak Ibu ya, silakan untuk membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus untuk umroh ya, untuk jamaah perempuan. Untuk jamaah laki-laki juga membawa kain ihram, ikat pinggang ya, untuk kain ihram, baju koko, sarung dan sebagainya. Untuk pakaian di Turki, ini yang mau pakai long john boleh ya. Long john itu jadi pakaian hangat untuk dalaman, kemudian nanti baru pakai baju luarnya gitu ya. Atau mantel boleh yang panjang gitu ya, long sleeve, sarung tangan, topi dan juga kacamata hitam bila perlu, Bapak Ibu ya. Nah, ini perlengkapan dari travel ya, Bapak Ibu. Nanti insya Allah dapat semua dan jangan lupa dipakai karena supaya mudah mengenalinya. Oke. Kemudian ini penting juga nih, suplemen dan obat-obatan. Bapak Ibu, tolong dibiasakan dari sekarang sebelum berangkat. Berarti kita sudah ada waktu sekitar berapa hari Bapak Ibu? 7 hari ya, kurang lebih 1 mingguan ya. 1 minggu kurang lebih. Itu silakan konsumsi vitamin C ya, untuk stamina, untuk imun tubuh juga ya Bapak Ibu. Supaya terbiasa badannya agar fit selalu. Apalagi nanti kita masuk di bulan suci Ramadan, puasa. Itu lebih menantang lagi. Karena ibadah umroh ini bukan hanya ibadah hati, tapi juga ibadah fisik Bapak Ibu ya. Silakan dibiasakan untuk jalan kaki, kemudian juga untuk suplemen seperti vitamin C dan lain-lain. Kemudian biasanya Bapak Ibu bisa membawa obat-obatan pribadi atau misalnya obat-obatan seperti demam, radang, itu yang sering radang Bapak Ibu ya. Penyakit radang itu hampir banyak, setiap rombongan selalu ada yang sakit radang, jadi boleh bawa ya paracetamol, antibiotik atau obat-obat alergi yang memiliki alergi seperti itu ya. Kemudian untuk barang bawaan Bapak Ibu ya, berat koper di dalam pesawat itu tidak boleh lebih dari 7 kilo ya. Kemudian untuk bagasi masing-masing itu 25 kilo ya. Dari mulai Jakarta, Jeddah, Jeddah Istanbul, Dubai juga sama ya, sampai balik lagi ke Jakarta itu 25 kilo per jamaah. Nanti kalau udah sampai di Indonesia itu beda lagi ya, yang masing-masing domestiknya ke rumahnya masing-masing menggunakan pesawat itu pasti berbeda lagi. Oke, kemudian Bapak Ibu dimohon jangan menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi ya. Jadi yang bawa alat elektronik yang ada baterainya itu bisa dibawa di kabin aja, jangan di bagasi ya. Kemudian power bank juga ya, termasuk power bank jangan di bagasi tapi di kabin ya, jangan di bagasi ya untuk power bank. Kapasitas maksimal 20.000 mAh. Kemudian tongsis dan juga payung masuknya dalam bagasi Bapak Ibu ya. Tapi kalau tongsisnya yang kecil, ya itu nggak apa-apa biasanya. Tapi kalau tongsisnya agak panjang, itu nggak boleh. Ya. Kemudian aturan bagasi, ya Bapak Ibu, nanti insya Allah untuk pada pegangan koper, harap diikatkan slip bagasi yang telah disediakan oleh kami. Nanti di bandara akan dikasih tag bagasi masing-masing sesuai namanya, jadi supaya tidak tertukar, nanti sudah disediakan oleh travel juga. Kemudian Bapak Ibu ya, sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan, jangan sampai kelebihan ya. Bawalah sepatu yang enak dipakai. Nah ini supaya Bapak Ibu ibadahnya nyaman juga ya, pakailah sepatu olahraga dan kaos kaki yang nyaman. Payung juga bisa dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan, apalagi di Turki ya, tadi saya sudah bilang. Kemudian untuk kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan, apalagi tidak tahu isinya. Karena ini mencegah kesulitan ketika Bapak Ibu nyampai di Indonesia, nanti takutnya di cross check bea cukai segala macam, itu nanti bisa ribet lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk di bus, selama di bus, insya Allah nanti untuk para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bus. Kalau makan insya Allah boleh ya, nanti insya Allah kita akan juga makan di dalam bus. Begitu sampai, kemudian diharapkan para peserta menjaga kebersihan dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam.
para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau memisahkan diri dari rombongan, harap konfirmasi dulu supaya tidak kehilangan ya. Nanti saya merasa kehilangan, mana ini ibu ini, mana bapak ini katanya. Gak ada ya. Kemudian terkait akomodasi hotel di sana Bapak Ibu ya, tidak diperkenankan untuk membawa pulang kunci kamar ya. Mohon dikumpulkan nanti ke saya saat check out. Nanti saya akan reminder setiap hari di grup ya. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal hotel, handuk, peralatan mandi, dan yang lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi atau hotel ya. Untuk check-in hotel di Madinah, insya Allah nanti biasanya siang atau sore hari Bapak Ibu ya. Itu check-innya biasanya sore sih untuk di Madinah saja ya. Dan juga di Makkah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, tolong nanti apalagi di bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak sekali jamaah dari seluruh dunia, maka diharapkan kesabarannya para peserta untuk saat proses check-in jika ada kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama ya. Seperti itu. Kemudian check out-nya antara pukul 10 sampai 11. Ini tentatif ya Bapak Ibu, nanti menyesuaikan dengan jadwal dan saya akan reminder setiap hari di grup. Jadi kalau misalnya besok acaranya apa, nah malam ini saya akan share kegiatannya untuk besok seperti itu. Jadi akan di reminder terus di grupnya. Makanya kalau ada anggota keluarga yang belum masuk grup WA, tolong invite ya supaya tahu nanti informasi-informasi yang penting untuk kegiatan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk waktu, cuaca, dan mata uang. Di Saudi Arabia itu Bapak Ibu ya, jamnya 4 jam lebih lambat dibandingkan dengan kita. Misalnya di Jakarta jam 12, di sana jam 8 pagi ya. Kalau misalnya sekarang ini jam 4, di sana berarti jam 12 siang. Sama halnya dengan Turki ya, sama halnya dengan Turki. Kemudian untuk suhunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, untuk Madinah itu sekitar 12 sampai 27 derajat Celcius ya. Kemudian untuk di Mekah itu 16 sampai 33 derajat Celcius ya. Dan untuk di Istanbul itu 5 sampai 13 derajat Celcius seperti itu. Untuk mata uang Bapak Ibu bisa membawa real ya. Satu real itu 4.600 kurang lebih Bapak Ibu ya. Kemudian lira ya, satu lira itu di 400 rupiah, sekitar 400 rupiah. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan lira ini di Turki ya. Untuk real di Arab Saudi ya. Tapi banyak juga toko-toko di Arab Saudi itu bisa menerima rupiah, tapi saya sarankan tetap bawa rial juga ya. Kemudian apabila ingin tarik tunai Bapak Ibu ya, diharapkan untuk ATM itu berlogo Visa ataupun Mastercard yang sudah aktif transaksi internasionalnya ya. Silakan dicek kembali masing-masing ya. Mengingat jika cash lira terlalu banyak atau lebih, nantinya jual lira biasanya itu kursnya anjlok kalau misalnya kita bawa pulang ke Indonesia. Kalau untuk lira ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Terus untuk belanja di toko-toko Turki pun sangat disarankan menggunakan debit ataupun credit card yang sudah aktif international transaction-nya agar tidak ada biaya admin bank. Uang cash lira juga cukup untuk digunakan untuk jajan-jajan kecil. Jadi kalau mau ambil atau nukar lira cash, itu Bapak Ibu cukup digunakan untuk yang jajan-jajan kecil kaki lima di sana atau toilet yang berbayar. Itu cukup seperti itu aja agar mudah ya Bapak Ibu ya. Dan untuk logo GPN ya, Bapak Ibu barangkali di sini ATM-nya ada yang GPN, itu tidak bisa digunakan di negara tujuan. Jadi kalau misalnya mau tarik tunai, pastikan ada logo Visa ya, Bapak Ibu ya. Visa plus Mastercard, Maestro, Cyrus, dan American Express, dan lain-lain ya. Kalau GPN itu belum bisa tarik tunai. Jadi silakan dicek masing-masing ATM-nya ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau untuk dolar, barangkali ada yang mau tarik dolar ya, itu disarankan tuker di Indonesia aja, jangan tarik tunai di negara tujuan karena nanti akan kena casnya cukup besar gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk jadwal sholat, insya Allah nanti saya akan update setiap hari di grup supaya nggak kelewatan ya, pengen subuhan di masjid misalnya atau segala macam, nanti akan saya reminder setiap hari di grup. Kemudian untuk komunikasi Bapak Ibu ya, silahkan bisa dibeli dari sekarang, bisa dibeli nanti ya. Komunikasi atau paket data handphone ya.
itu beli yang paket roaming ya, namanya roaming. Ini biasanya semua provider sudah tersedia Bapak Ibu ya. Silakan dicek kuotanya ya. Jadi ada beberapa paket, ada paket yang misalnya paket umroh plus Turki. Nah, coba dicek dulu ya. Umrohnya di Arab Saudi berapa giga, di Turkinya berapa giga. Itu biasanya ada pembagian kuota ya, silakan dicek kembali. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung terkait dengan paket data, nanti insya Allah saya bisa bantu ketika sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jangan sungkan ya, nanti samperin saja saya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk adaptor listrik Bapak Ibu ya, untuk adaptor Bapak Ibu bisa bawa adaptor listrik seperti ini ya, colokannya colokan 3 Bapak Ibu ya. Kalau di Saudi Arabia itu colokannya nanti colokan 3, jadi wajib bawa adaptor seperti ini ya. Kalau di Turki itu ada yang colokan 3, ada yang colokan 2 kayak Indonesia. Jadi kalau kemarin sih hotelnya semua colokan 2 ya Bapak Ibu. Cuman untuk jaga-jaga tetap bawa adaptor seperti ini ya. Untuk ngecas handphone, ngecas apalagi gadget-gadget yang lainnya ya. Silahkan dibawa seperti itu ya. Kemudian hati-hati selama perjalanan ya terhadap copet, maling, penodong, lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan. Jangan tinggalkan barang-barang di luar pengawasan dan selalu hati-hati kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda ya. Kalau misalnya nawarnya di Masjidil Haram gimana Mas? Tetap aja harus hati-hati karena setiap orang itu punya niat dan tujuannya yang kita nggak tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin banyak juga yang kena scam gitu ya dan lain-lain. Itu Bapak Ibu pokoknya hati-hati dengan orang yang tidak dikenal ya. Apalagi bukan orang Indonesia gitu ya. Jangan sembarangan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya izin akan menjelaskan tentang perlengkapan Bapak Ibu ya, sebentar. Untuk perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan sendiri Bapak Ibu bisa disimak ya. Untuk perlengkapan yang diberikan insya Allah nanti ada koper 26 inch, batik identitas, syal, tas selempang, buku doa, kain ihram atau bergo. Kemudian untuk perlengkapan koper bagasi ada apa aja sih? Nah, perlengkapannya bisa perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen, dan lain-lain. Mas Handuk Gita, Pak, kecil, maaf, belum ya. belum ganti ya? Oh, bentar ya. Saya coba stop dulu, saya ulangi ya. Sebentar. Sudah ganti, Mbak? Oke, sudah. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ini untuk perlengkapannya. Nanti Bapak Ibu untuk koper bagasi bisa masukkan perlengkapan mandi, handuk kecil. Nah, saya ingin reminder, Bapak Ibu wajib bawa handuk ya. Karena handuk di hotel itu bisa jadi terlambat datangnya karena saking penuhnya hotel. Jadi laundrynya ngantri, datangnya lama. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu jadi nggak mandi-mandi ya setelah keberangkatan kita mungkin 1 hari perjalanan di pesawat gitu ya, pengen mandi handuknya belum datang nih Mas, gimana? Bawa handuk masing-masing, ini yang paling aman ya. Boleh bahkan ada juga yang bawa, kemarin itu jamaah ada yang bawa kanebo Bapak Ibu ya, itu memang tips ya. Kalau pengen cepet gitu ya, kecil nggak banyak makan tempat ya, itu bisa juga. Tapi Bapak Ibu cukup bawa handuk kecil lah. Ya, handuk kecil cukup sebetulnya. Ini wajib ya Bapak Ibu, silahkan di reminder ke keluarganya, anggota keluarganya masing-masing harus wajib bawa handuk kecil ya. Kemudian obat-obatan pribadi, sajadah kecil, sandal jepit, makanan pribadi jika diperlukan, masker ya, ini perlu juga. Kemudian hand sanitizer secukupnya, kacamata hitam, payung kecil, hanger baju, sisir, gunting cukur kecil, pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera dan lainnya ya. Karena di sana itu kering Bapak Ibu ya, udaranya dinginnya dingin kering. Jadi kalau yang tidak terbiasa biasanya kulitnya itu pecah-pecah, bibirnya juga pecah-pecah. Nah, untuk menjaga itu Bapak Ibu bawa pelembab kulit ya atau pelembab bibir atau lip balm ya biasanya ya. Itu supaya nggak pecah-pecah, nggak perih nantinya gitu ya. Dan untuk perlengkapan musim dinginnya Bapak Ibu bisa bawa jaket musim dingin, jaket yang apa namanya yang hangat ya, kemudian yang anti angin juga kalau bisa ya seperti itu. Kemudian long john ya jika diperlukan, baju hangat seperti itu. Sarung tangan ya ini perlu juga untuk di Turki ya Bapak Ibu ya. Penutup telinga juga silahkan dibawa.
kemudian kaos kaki ya, sepatu boots jika diperlukan. Ini tentatif aja Bapak Ibu ya, sepatu boots ya. Kemudian obat-obatan. Nah, ini sekali lagi penting ya, obat-obatan wajib dibawa. Bawa stoknya banyak aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya berlebih bisa sedekah ke jamaah yang lain supaya dapat pahala lagi berlipat-lipat ya. Kemudian untuk keperluan khusus wanita, 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih ya Bapak Ibu, yang ibu-ibu ya. Hitam dan putih ya, tidak ketat dan tidak transparan begitu. Kemudian 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan. Pakaian tidur, manset kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi saja. Kemudian juga sarung tangan ini ya, sarung tangan untuk tangan ya, biasanya untuk ibadah umroh barangkali gamisnya belum menutupi ini telapak punggung ini, silahkan beli sarung tangan yang menutupi punggung. Jadi kayak mau sholat gitu ya. Jadi ini harus tertutup ibu-ibu ya. Kemudian khusus pria 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid. Baju koko, celana kain boleh ya, mau pakai sarung juga boleh. Kemudian kain ihram ya, minimal 1 set. Kemudian pakaian tidur, sendal jepit atau gunung yang terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Seperti itu ya. Kemudian untuk koper kabin itu 1 setnya 1 set baju ganti ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kita sampai di Jeddah itu Bapak Ibu silakan bawa baju ganti 1 set baju ganti untuk city tour di Madinah ya. Jadi ketika nyampai di Jeddah ya Bapak Ibu, nanti kita menuju ke Madinah menggunakan bus. Setelah itu dalam perjalanan kita akan transit untuk sholat subuh di rest area. Nah, ketika itu Bapak Ibu bisa ganti baju ya. Ganti baju, yang mau ganti silahkan supaya selaras sama pasangannya gitu ya. Pengen foto-foto juga nanti silahkan ganti baju saat itu. Ya, saya sarankan baju-bajunya dibawa di tas tenteng aja, tas jinjing. Jadi kalau misalnya di koper kan agak ribet ya, harus buka bagasi bus dulu. Nanti kalau misalnya kopernya di bawah susah lagi ngambilnya gitu ya. Saya sarankan di tas jinjing aja. Kemudian bawa Al-Quran, buku doa, tasbih, buku catatan. Kemudian cemilan selama di penerbangan atau bandara juga boleh. Nah, ini penting nih botol minum Bapak Ibu, karena kita ini berangkat dalam kondisi puasa, yang dimana nanti untuk minum itu saya sangat sarankan Bapak Ibu memiliki botol minum masing-masing. Karena nanti ketika kita di bandara khususnya, itu kita bisa isi ulang air minum ya. Karena kalau di bandara Turki itu kalau nggak salah tidak boleh membawa air minum ke dalam, tapi kalau botolnya kosong itu masih boleh. Jadi supaya Bapak Ibu masih tetap bisa minum terus ya, apalagi nanti berbuka puasa atau sahur di bandara atau misalnya gitu ya, nanti insya Allah tetap ada botol minumnya. Mau botol minum lipat boleh, mau botol mineral yang kosong juga boleh, mau tumbler juga boleh, silahkan disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Tapi saya sarankan ini wajib bawa botol minum masing-masing ya gitu. Kemudian bantal leher, bantal kucing untuk kenyamanan selama di pesawat juga boleh ya. Dan power bank atau sejenisnya. Nah, power bank masuknya ke atas pesawat atau kabin ya. Kemudian barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk kabin atau tas kabin atau koper kabin, yaitu cairan yang lebih dari 100 mili. Misalnya parfum, parfum saya botolnya 200 mili mas, gimana boleh nggak? Nggak boleh. Nanti itu disita sama petugas bandara. Jadi silakan dicek ya untuk sabun cairnya, parfum, body lotion, air mineral atau cairan lainnya tidak boleh lebih dari 100 mili. Kemudian ada pertanyaan biasanya, kalau misalnya parfum saya 150 mili tapi isinya udah setengah, boleh nggak mas? Boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya udah setengah itu kan berarti udah di bawah 100 mili ya. Itu boleh dibawa gitu. Kemudian tidak boleh membawa benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat atau dan hal-hal yang lainnya yang tajam tidak boleh dibawa ke kabin, nanti takut disita ya. Catatan, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Nah, di dalam pesawat ini Bapak Ibu nanti juga disediakan selimut ya. Jadi nanti di dalam pesawatnya ada selimut, Bapak Ibu bisa menggunakan itu juga ya selain pakai jaket. Kemudian power bank harap dimasukkan ke tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluannya. Maksimal berat isi koper bagasi 25 kilo.
Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah sendiri. Disarankan koper diberi gembok kecil, antisipasi apabila jamaah lupa kode sandi kopernya ya. Kemudian tidak disarankan untuk kopernya dicoret-coret ya. Kemudian tanda pengenal koper dan tas sudah disediakan oleh travel dan obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap dibawa masing-masing ya. Kemudian untuk jadwal pemakaian seragam akan diumumkan lebih lanjut. Nanti ketika kita kumpul di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 24 nanti, Bapak Ibu wajib menggunakan seragam AM Tour ya supaya dikenali oleh petugas handling bandara ya. Jadi pakai batik nanti insya Allah ya. Kemudian silakan cek kembali barang-barang bawaan sebelum keberangkatan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan lanjut ke itinerary Bapak Ibu ya. Apakah sudah ganti slide-nya? Halo, sudah terlihat? Sudah, Mas Ilham. Oke, saya lanjut ya. Oke, kemudian ini itinerary yang harus kita simak baik-baik Bapak Ibu ya. Kita kumpul semuanya di terminal berapa? Terminal 3 Soekarno-Hatta, area row C di depan restoran Marugame Udon. Hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 pukul 1 siang. Nah, Bapak Ibu nanti boleh yang udah sampai duluan mau sholat zuhur, saya sarankan sholat zuhurnya di jamak ya. Jadi asarnya biar Bapak Ibu nanti jamaah semua kompak habis check-in langsung menuju ke gate keberangkatan. Jadi tidak ada yang hilang. Saya sholat asar dulu, saya ini dulu. Nanti kehilangan, nanti jadi ketinggalan gitu ya. Misa-misa jangan. Saya sarankan ya di jamak ya dari zuhur, jamak takdim ya. Asarnya di jamak takdim. Kemudian nanti kita berangkat tanggal 24 ya, transit dulu. Nah, ini seperti yang tadi sudah disebutkan, kita waktu transitnya sebentar. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya masuk begitu kita landing di Bandara Dubai, Bapak Ibu, saya sarankan yang mau ke toilet harus di gate keberangkatan ya. Jangan setelah keluar pesawat ke toilet dulu, jangan ya. Nggak boleh. Karena nanti takut ketinggalan pesawat, bahaya nanti Bapak Ibu jadi warlock Dubai nih. Jadi kalau misalnya caranya gimana dong Mas? Kalau kebelet caranya Bapak Ibu sebelum landing ya itu Bapak Ibu nanti kan di pesawat itu di kursi pesawat bisa lihat ya berapa menit lagi sampai ke Dubai. Nah, Bapak Ibu silakan dari jarak 30 menit sebelum landing itu bisa ke toilet dulu di pesawat gitu ya. Jadi silakan dikondisikan yang mau ke toilet di toilet pesawat aja sebelum landing. Atau Bapak Ibu kalau misalnya emang tiba-tiba kebelet itu di toilet keberangkatan berikutnya di Dubai ya. Jadi kalau udah sampai nanti di area tunggu keberangkatan itu ada toilet juga ya, bukan di bandaranya tapi di area tunggunya. Seperti itu ya. Nanti supaya aman jadi langsung masuk semua ke ke pesawat menuju Jeddah. Nanti Bapak Ibu di Dubai nggak usah panik, nggak ada sinyal. Nanti di sana ada fasilitas WiFi di Dubai. Itu free dan langsung connect, nggak harus pakai password. Jadi nanti ketika sudah landing, silakan untuk connect ke WiFi Bandara Dubai. Nanti saya akan informasikan nanti ke sini atau misalnya ada yang apa namanya sudah sampai atau misalnya gate berapa nanti saya akan kondisikan atau informasikan di grup WA seperti itu ya. Kemudian lanjut ke Jeddah. Nah, nanti setelah di Jeddah pun Bapak Ibu itu tidak perlu mengambil koper ya. Jadi Bapak Ibu fokusnya setelah landing di Jeddah itu tidak perlu ngambil koper, tapi fokusnya silahkan cek paspornya jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh ya. Kemudian cek barang-barang jangan sampai tertinggal. Setelah itu Bapak Ibu fokus untuk menuju gate keluar di gerbang keberangkatan. Nanti Bapak Ibu akan melalui em, apa namanya imigrasi dulu ya. Setelah itu keluar nanti di situ udah ada tim handling bandara ya menggunakan atribut AM Tour yang sudah siap menyambut Bapak Ibu. Untuk koper nanti insya Allah itu tanggung jawab handling bandara dan juga saya. Jadi saya yang akan menghitung memastikan semuanya terambil gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu baru kita menuju Madinah. Nanti akan
berhenti di rest area ya, seperti yang saya bilang, berhenti di rest area untuk ganti baju seperti itu. Nanti setelah itu baru kita city tour dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjut dari activity-nya ya Bapak Ibu ya, nanti sambil dibahas tentang keberangkatan atau kepulangan lainnya. Kemudian nih Bapak Ibu ya, untuk sampai di Jeddah kita akan tiba di Madinah dan kita akan city tour di Masjid Kuba ya. Kemudian di ke Jabal Uhud ya, kemudian juga kebun kurma dan Masjid Kiblatain ya. Dan ini biasanya lewat saja Bapak Ibu ya. Selanjutnya peserta menuju hotel untuk check-in ya. Setelah itu, setelah check-in hotel, Bapak Ibu boleh istirahat, boleh juga memperbanyak ibadah di Madinah. Atau yang saya mau buka puasa di Masjid Nabawi, Mas, boleh banget ya. Silahkan gitu. Besoknya Bapak Ibu ya, besoknya, oh ya, sebelum saya lanjutkan besoknya, kita akan menginap di Hotel Al-Madinah Concord Hotel, Bapak Ibu ya, atau Setaraf. Jadi Bapak Ibu, ya saya izin menyampaikan, hotel di Arab Saudi dengan hotel di Indonesia itu berbeda. Walaupun misalnya di sini hotelnya bintang 3 atau bintang 4 gitu ya Bapak Ibu ya, tapi di Arab Saudi itu hotel bintang 3 tidak menyediakan minum, Bapak Ibu ya. Jadi minumnya gimana Mas? Minumnya bisa ambil air zam-zam di Masjid Nabawinya atau di Mekah. Jadi untuk hotel di Arab Saudi itu tidak menyediakan air minum gitu ya. Untuk makannya gimana Mas? Sahur dan juga berbuka. Insya Allah nanti ada fasilitas dari hotel. Dan untuk hotel di Madinah dan Mekah, insya Allah makanannya makanan Indonesia. Dan lidahnya masih cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Dan enak Bapak Ibu makanannya ya gitu untuk hotel di Arab Saudi. Jadi jangan heran nanti ketika sampai loh kok nggak ada minum ya, nggak ada minum di kamar, nggak ada minum di lorong, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi harus mandiri untuk mengambil minum air zam-zam di masjid atau beli mineral di toko-toko yang ada di sekitaran masjid ya seperti itu. Kemudian hari berikutnya hari Kamis Bapak Ibu setelah kemarin kita check in. Besoknya kita akan ziarah seputaran Masjid Nabawi ya. Nanti kita keliling ya, Bapak Ibu ke makam Baqi, ke Masjid Abu Bakar, Masjid Ummah dan lain-lain. Kemudian untuk jadwal masuk Raudhah, grup itu bersifat tentatif Bapak Ibu menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh. Nah, kemarin itu ada yang bertanya ya, kalau untuk nusuk atau namanya nusuk grup itu gimana dan lain-lain. Nah, untuk jadwal masuk grup itu yang di handle oleh travel Bapak Ibu itu menggunakan tasreh ya Bapak Ibu bukan nusuk. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke Raudhah menggunakan jalur nusuk itu dilakukan secara mandiri ya. Nanti bisa masukkan visa, paspor ya. Nanti di sana bisa pilih jadwalnya. Dan kalau misalnya mau pilih jadwal itu kalau bisa 7 hari sebelum jadwalnya gitu. Misalnya hari ini Bapak Ibu bisa buka ya atau hari Jumat nanti ya, biasanya hari Jumat itu buka aplikasi nusuknya di handphone masing-masing, cari jadwalnya untuk disesuaikan juga untuk ini ya dari itinerary yang sudah diberikan. Nah, misalnya hari Jumatnya kosong nih, misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ambil waktu di hari Jumat untuk masuk ke Raudhah atau misalnya sedapatnya silakan. Ya nanti konfirmasi aja ke saya. Seperti itu. Jadi untuk grup itu juga tentatif ya Bapak Ibu menggunakan jalur tasreh dan menyesuaikan di kondisi lapangan karena jujur Bapak Ibu untuk Ramadan tahun ini tuh sangat banyak jamaah yang datang ke Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram Bapak Ibu ya. Jadi berdoa, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita juga bisa berkunjung, bisa ziarah ya ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa sholat di Raudhah. Kita sama-sama berdoa yang terbaik untuk jamaah AM Tour, untuk semuanya juga. Saya juga mendoakan Bapak Ibu bisa masuk ke sana berkali-kali ya untuk berdoa, meminta ampunan, meminta pertolongan, meminta hajat-hajatnya masing-masing. Oke, kemudian nanti informasi Raudo akan saya update di grup ya Bapak Ibu. Nanti akan saya sesuaikan dengan jadwal dan juga kondisi di lapangan. Seperti itu. Hari berikutnya hari Jumat yaitu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi Bapak Ibu ya. Silakan yang mau itikaf boleh, yang mau baca Al-Quran, zikir dan lain-lain. Nanti insya Allah akan ada jadwal tahajud bersama dan juga kajian subuh ya di Masjid Nabawi ya. Nanti akan diinfokan oleh saya dan juga Mutawif yang mendampingi di Masjid Nabawi nanti dan juga Masjidil Haram. Nanti akan diinfokan di grup lagi Bapak Ibu ya.
Seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu, untuk hari berikutnya itu kita akan mengambil mikot ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan check out di hari Sabtu ya. Check out dari Hotel Madinah itu sudah berpakaian ihram menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Peserta menuju Mekah menggunakan private bus. Setibanya di Mekah, jamaah check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umroh, yakni tawaf, sa'i, tahallul dan di Masjidil Haram. Jadi nanti ketika sudah mikot, sudah check-in hotel di Mekah, setelah itu Bapak Ibu mungkin ada waktu untuk eh, istirahat sebentar, atau misalnya Bapak Ibu pengen guyur-guyur dulu gitu ya, boleh silakan. Setelah itu langsung dilakukan umroh. Biasanya umrohnya itu dilaksanakan di malam hari sekitar tentatif ya, nanti lihat kondisi di Masjidil Haram tawafnya seperti apa. Apakah padat atau misalnya sudah renggang segala macam, tapi biasanya itu malam hari sampai tengah malam biasanya baru selesai ya. Seperti itu. Kemudian di hari Minggunya, besoknya Bapak Ibu itu free time atau memperbanyak ibadah di Mekah. Nah, ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya Bapak Ibu ya, silahkan. Seperti itu. Dan untuk hotelnya insya Allah di Grand Al-Masa ya Bapak Ibu, atau Al-Masa Grand Hotel atau Setaraf Bapak Ibu ya. Insya Allah ini dekat dengan pelataran Masjidil Haram Bapak Ibu, hanya sekitar 500 sampai 600 meter aja. Jadi mungkin kalau diwaktukan 10 menit sudah sampai insya Allah ya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk hari Seninnya insya Allah kita akan menuju Tan'im ya, untuk mengambil mikot ya, untuk melaksanakan umroh kedua. Nah, ini biasanya umroh badal ya, bukan umroh buat diri sendiri. Umroh sendiri itu hanya satu kali ya. Kalau umroh yang kedua ini biasanya untuk badal orang ya, tapi ini menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Saya misalnya, Mas saya mau fokus ibadah di Masjidil Haram aja, nggak ikut umroh kedua, boleh silahkan ya. Kemudian hari Selasa Bapak Ibu kita memperbanyak ibadah di Mekah ya, karena di bulan Ramadan itu tidak ada ziarah, eh, ditiadakan ziarah di kota Mekah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya waktu banyak nih ya, waktu banyak untuk memperbanyak ibadah, amal soleh ya, baca Quran, zikir, amalan-amalan apapun, mumpung masih di bulan suci Ramadan dan di Mekah, di tanah haram, yang mana kalau kita sholat di Masjidil Haram itu kan berlipat-lipat ya, 100.000 kali lipat pahalanya. Jadi perbanyaklah ibadah-ibadah di Masjidil Haram ya. Mau ke eskalator viral boleh nggak Mas? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ibadahnya juga gitu ya. Kemudian hari berikutnya, hari Rabu Bapak Ibu ya, kita akan menuju Istanbul. Nah, ini Bapak Ibu perlu catatan ya, hari Rabu ini kita check outnya biasanya subuh ya, atau pagi banget ya, setelah sahur biasanya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, jadi silakan jaga waktunya. Nanti saya akan reminder lagi setiap hari ya. Seperti biasa, jadi agenda besok apa saya umumkan malamnya gitu ya. Nah, untuk check out di Hotel Mekah ini biasanya subuh ya. Kalau misalnya di bulan suci Ramadan berarti habis sahur biasanya. Kemudian kita check out hotel, menuju bandara, ya, Bandara Jeddah. Nanti kita akan berangkat pukul 11 siang sampai 3 sore, itu sampai di Bandara Dubai. Seperti biasa, kopernya nanti akan ditransfer, self transfer atau langsung dipindahkan otomatis oleh maskapai. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bawa ambil-ambil koper lagi. Kemudian peserta melanjutkan penerbangan dengan flight rute EK117 pukul 17.45 21.55. Nah, ini Bapak Ibu nanti buka puasanya di pesawat Bapak Ibu ya. Buka puasanya di pesawat ya. Kemudian setelah sampai di sana, Bapak Ibu bisa menuju hotel untuk check-in dan istirahat ya. Saya izin mundur sedikit Bapak Ibu ya. Untuk yang awal saya lupa untuk menyampaikan terkait buka puasa dan juga sahur ya. Nah, untuk hari Selasa Bapak Ibu ya, di Hotel Jakarta nanti itu Bapak Ibu nanti akan biasanya akan disediakan makanan kotak ya. Jadi makanan nasi kotak Bapak Ibu untuk berbuka puasa ya, nanti akan dibagikan oleh handling bandara untuk dibawa ke pesawat. Jadi nanti Bapak Ibu setelah waktunya berbuka puasa itu sudah megang makanan ya, seperti itu. Nanti untuk buka puasa ini kondisinya Bapak Ibu sudah di pesawat,
sholat maghrib dan isya itu di pesawat juga. Bapak Ibu silahkan pelajari tata cara sholat di pesawat ya, tayamum dan segala macam. Ya, satu tayamum untuk satu kali sholat. Ya, jangan satu tayamum dua kali sholatnya, enggak ya. Kemudian setelah sampai ini Bapak Ibu ya, nah kita akan sampai di uh, Jeddah atau Arab Saudi itu jam 2:25 subuh ya. Nah, karena ini sudah waktunya sahur, nanti insya Allah Bapak Ibu juga dapat nasi kotak lagi ya untuk dimakan di dalam bus untuk sahur bersama. Ya, seperti itu. Jadi nanti untuk makan buka puasa dan sahur seperti itu ya. Kemudian nanti berikutnya buka puasanya di mana? Di hotel, Bapak Ibu ya. Gitu di hotel. Nah, untuk buka puasanya kemarin ada pertanyaan juga dari jamaah katanya, Mas, gimana caranya kalau misalnya saya pengen sholat tarawih tapi nggak mau di luar, pengen di dalam gitu ya. Tapi baiknya gimana? Apakah buka puasa di hotel atau misalnya buka puasa di masjid? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk di Ramadan, untuk di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu biasanya ada menu untuk berbuka puasa ya. Tapi itu menu berbuka puasa itu isinya tidak ada makanan berat Bapak Ibu ya, hanya ada sup gitu, kemudian kurma, kemudian minuman, ada juga kacang-kacangan seperti itu. Bagi orang Indonesia ya kebanyakan itu biasanya kurang pas di lidah Indonesia. Jadi silakan mau cobain boleh, tapi saran saya bawa makanan sendiri ya. Kalau misalnya memang mau berbuka puasa di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bawa makanan sendiri, kemudian jeda ke apa namanya jeda ke tarawih itu ada cukup 1 jam 2 jam Bapak Ibu ya. Nah itu kalau yang mau balik lagi ke hotel boleh ya untuk buka puasa, tapi biasanya makanannya juga cepat habisnya gitu ya karena ini bulan puasa jadi orang banyak ngantri satu waktu makan itu semua pada datang gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tetap harus punya bekal makanan masing-masing, apalagi yang mau itikaf di masjid ya, berbuka puasa sampai tarawih di masjid, atau Bapak Ibu bisa nahan lapar dari jam 6 sore ya, setengah 7 sampai jam 10 malam. Biasanya untuk tarawih itu selesai jam 10 sampai setengah 11 malam gitu. Jadi kalau misalnya mau saya pengen tarawihnya di depan nih, berarti harus dari sore, harus bawa makanan banyak gitu ya. Karena biasanya penuh, kemudian juga aksesnya juga cukup padat ya Bapak Ibu. Jadi takutnya memakan waktu kalau bolak-balik ke hotel dan masjid. Jadi lebih baik bawa makanan sendiri. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, saya lanjutkan lagi ketika kita check out hotel Mekah, Bapak Ibu ya. Di sini posisinya insya Allah kita sampai di Dubai itu jam 3 sore. Nah, ini sholat zuhurnya itu di pesawat Bapak Ibu. Saya menyarankan sholat zuhur dan asar di pesawat saja. Supaya Bapak Ibu nanti di bandaranya tenang ya. Jadi nggak buru-buru gitu cari musola di mana segala macam, takutnya Bapak Ibu malah telat datang ke gate berikutnya. Jadi saya sarankan sholat zuhurnya itu di pesawat ya, seperti itu. Nanti bisa lihat jamnya di layar kursi itu, bisa dilihat jam berapa gitu ya, seperti itu. Kemudian kita berangkat jam 5:45. Nah, ini kita berbuka puasa di pesawat. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu biasanya makanan di pesawat itu diberikan 1 jam sampai 1 jam setengah setelah keberangkatan. Jadi di sini ada jeda waktu ya yang cukup lama, 1 jam kurang lebih. Saya sarankan Bapak Ibu ini bawa cemilan atau bawa makanan yang supaya untuk buka puasa gitu ya. Apalagi mungkin yang em, nggak kuat nahan lapar itu wajib banget bawa makanan di keberangkatan menuju Istanbul ini, dari Dubai ke Istanbul ya, supaya nggak kelamaan nunggu makanannya seperti itu. Oke, nanti setiap keberangkatan, setiap penerbangan insya Allah akan mendapatkan makanan kecuali yang siang hari seperti itu ya. Kemudian setelah check in hotel Bapak Ibu boleh istirahat ya. Di sini mau sholat sholat maghrib dan isyanya di pesawat boleh, atau mau di hotel juga boleh. Silahkan. Tapi saya sarankan sholat maghrib dan isyanya di
pesawat saja ya supaya nyaman, tenang, Bapak Ibunya tidak terburu-buru juga seperti itu ya. Nanti insya Allah kita akan menginap di Ramada Encore by Wyndham Istanbul ya atau starafnya. Nah, biasanya Bapak Ibu di sini juga handuk ya, handuk biasanya apa namanya harus konfirmasi ulang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan handuk pribadi masing-masing untuk jaga-jaga kalau misalnya handuknya belum ada seperti itu ya. Tapi nanti biasanya Bapak Ibu tinggal list aja di grup handuknya kurang berapa segala macam. Nanti saya akan bantu ke pihak hotel untuk menyediakan. Dan ini biasanya lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Dan pagi harinya Bapak Ibu kita akan mengikuti Bosporus Cruise Tour ya. Ini kapal di Selat Bosporus Bapak Ibu ya. Jadi pagi harinya gitu ya. Biasanya kita kumpul di lobi itu jam 8 ya. Jam 8 pagi ya kumpul di lobi kemudian naik bus baru kita menuju Bosporus Cruise Tour ini ya. Berkeliling di Selat Bosporus dan ini anginnya kenceng Bapak Ibu ya. Jadi wajib pakai jaket nanti masuk angin apalagi kita lagi puasa ya gitu. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan menuju kota Bursa ya, kota Bursa untuk mengunjungi Turkish Delight Shop, untuk berbelanja cemilan khas Turki. Kemudian kita singgah di Grand Mosque Bursa. Dilanjutkan menuju Tophané Hill dan Top Osman Orhan Gazi ya. Ini makam makam pemimpin gitu ya Bapak Ibu. Nanti di sini juga ada spot-spot foto seperti itu. Kemudian peserta menuju Hotel Istanbul, kemudian makan berbuka puasa di sana dan istirahat ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, jadi ini kita hanya apa namanya menuju Bursa, kemudian kembali lagi ke Istanbul. Jadi hotelnya tetap sama ya. Seperti itu. Kemudian besoknya, Bapak Ibu, di pagi hari ya, itu kita meeting poinnya di lobi sekaligus check out hotel. Jadi hari Jumat itu kita meeting point di lobi seperti biasa, biasanya jam 8. Kemudian check out hotel. Jadi koper-koper udah turun ya Bapak Ibu ya. Lalu kita akan menuju traditional leather shop ya, menggunakan bus tentunya. Selanjutnya mengunjungi area Sultan Ahmed atau Hagia Sophia, Bapak Ibu ya. Nanti biasanya akan dikondisikan ya, kondisikan saat waktu sholat ya. Ini bagus nih hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan coba koordinasi dengan tour guide setempatnya supaya bisa dapetin waktu sholat Jumat ya Bapak Ibu ya di Hagia Sophia, Masya Allah nih. Di akhir Ramadan juga ya. Kemudian ada Masjid Biru dan Roman Hippodrome. Kemudian selanjutnya peserta akan melanjutkan belanja di Spice Bazaar, dilanjutkan berbelanja di Taksim Square dan Istiqlal Street. Kemudian peserta diantar menuju Istanbul Airport ya, menuju penerbangan dari Istanbul menuju Dubai dengan menggunakan pesawat Emirates ya. Istanbul, Dubai, ini jam 11.40 malam Bapak Ibu ya. Nanti kita akan OTW ke bandaranya itu biasanya jam 3 sore Bapak Ibu ya. Jam 3 sore mungkin sampai di sana jam 5, jam 6 mungkin kita buka puasa di sana. Nanti insya Allah dapat nasi kotak lagi untuk buka puasa ya. Jadi nggak perlu khawatir ya seperti itu. Kemudian kita menuju Dubai ya Bapak Ibu ya dari jam 11 malam sampai jam 4.55 ya. Ini udah masuk waktu sahur Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sahurnya di mana Bapak Ibu ya? Sahurnya kita di pesawat Bapak Ibu ya. Nanti akan mendapatkan makanan sahur di pesawat ya. Mungkin sekitar jam 2 malam nanti dapatnya. Jadi di awal waktu sahur. Nah, ini bisa perlu catatan juga Bapak Ibu ya. Untuk makan sahur kepulangan nanti kita akan dapat makanannya di waktu awal sahur sekitar jam 2 malam. Jadi kalau yang nggak kuat nahan lapar bisa ambil cemilan atau bawa cemilan di tasnya masing-masing ya. Jadi bisa sambil ngemil selagi masih ada waktu karena kita hanya ada jeda waktu dari landing sampai nanti subuh itu hanya 30 menit. Nah, 30 menit ini kepotong ketika kita mobilisasi dari landing menuju gate berikutnya. Jadi silakan bawa makanan masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan penerbangan dari Dubai menuju Jakarta ya. Berangkat pukul 10.55 pagi atau siang. Nanti kita akan sampai insya Allah di Jakarta jam 22 lebih 10 ya. Yang mungkin ada keberangkatan berikutnya, keberangkatan domestik silahkan disesuaikan ya.
bisa dikondisikan besoknya seperti itu. Kemudian setelah proses imigrasi, pengambilan bagasi dan declare custom, peserta dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Jadi nanti setelah sampai, koper-koper pun akan dihandle oleh handling bandara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ambil kopernya masing-masing ya. Seperti itu. Nanti ketika kita menuju bandara Jakarta ini ya, insya Allah kalau bajunya nggak kotor, Bapak Ibu kita pakai batik lagi supaya apa? Supaya atau minimal pakai shawl atau tanda pengenal AM Tour supaya nanti tim handling bandara nggak pusing. Ini AM Tour atau bukan ya gitu. Jadi supaya mudah dikenali seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama AM Tour Travel ya. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ini ada catatan Bapak Ibu ya. Itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintahan Arab Saudi, dan Turki yang berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Untuk selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader atau ke saya dan membuat surat pernyataan apabila diperlukan. Ya, Umroh plus Turki ini pure 100% tur. Adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider tur setempat. Tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Tipping untuk driver dan guide di Turki bersifat wajib, adapun besaran sudah ditentukan dan sudah termasuk dalam invoice oleh accounting AM Tour Travel. Seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sekian untuk penjelasan terkait dengan itinerary, kemudian helper, kemudian perlengkapan yang wajib dibawa. Selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar nih ya. Saya izin bacakan dulu nih. Oke, mohon ini dari Ibu Siswanti ya. Mohon diingatkan agar bagasi kabin dibawa masing-masing. Nama Ishak A. Wahyudi, mohon info apakah peserta sudah didaftarkan untuk masuk Raudoh. Mohon info baju seragam dipakai kapan dan dress code selain hari itu seperti apa. Untuk koper kabin memang dibawa masing-masing Bapak Ibu ya. Kemudian untuk terkait dengan daftar masuk Raudoh itu tentatif yang kita pasti akan usahakan ya, itu akan dimasukkan semua jamaah insya Allah ya Bapak Ibu, kita saling berdoa aja karena ini momen Ramadan biasanya penuh sekali Bapak Ibu ya. Bahkan Alhamdulillah ya, di saat banyak juga orang-orang yang visanya nggak keluar, Alhamdulillah kita udah keluar Bapak Ibu ya, karena ada kabar juga dibatasi ya karena memang Ramadan tahun ini benar-benar penuh. Jadi Alhamdulillah kita syukuri dulu dan insya Allah untuk Raudoh kita juga akan usahakan. Nanti akan diinfokan di grup ya untuk jadwal Raudohnya. Mudah-mudahan kita dapat semua, kita bisa berdoa di sana Bapak Ibu ya. Kemudian untuk baju seragam dipakai kapan dan dress code selain hari itu seperti apa. Nanti untuk dress code batik ya, batik AM Tour, seragam dari travel itu dipakai saat keberangkatan dan kepulangan. Seperti itu. Ya, kemudian untuk hari-hari lainnya atau misalnya umroh ya, nanti akan diinfokan H-1 ya biasanya. Jadi malam ini saya akan infokan apa agendanya untuk besok. Dress code-nya pun sama, seperti itu. Ya, ini sebagai catatan kecil aja. Biasanya untuk umroh pertama itu kan dilakukan malam hari Bapak Ibu ya. Itu untuk dress code yang perempuan itu biasanya menggunakan gamis berwarna hitam karena malam hari ya. Jadi kalau misalnya umroh kedua itu biasanya siang-siang Bapak Ibu ya atau sore hari. Jadi biar nggak panas nanti untuk dress code umroh kedua itu biasanya putih seperti itu. Untuk yang lainnya itu biasanya bebas ya. Tidak ada dress code lagi biasanya. Kemudian ada pertanyaan nih dari kakak cerita haji umroh nih, Masya Allah. Maskapai Emirates dapat fasilitas apa aja ya Mas? Selain selimut seperti bantal gitu dapatkah? Insya Allah selimut dapat, bantal dapat, headset juga dapat ya.
Kalau misalnya ada permintaan seperti air minum dan lain-lain juga bisa ya. Kemudian biasanya untuk yang membawa anak kecil itu biasanya akan difoto sama maskapai Emirates dan dikasih foto apa namanya foto cetakan seperti itu ya Bapak Ibu ya, Polaroid ya kalau nggak salah namanya, dan biasanya dikasih oleh-oleh kayak gantungan-gantungan lucu gitu untuk anak-anak seperti itu. Kemudian dari Kak Diah Karunia, apakah boleh pakai koper 28 inch yang ditutup sarung koper biru dari AM sebagai identitas? Boleh, Ibu ya, boleh. Sangat boleh. Yang penting kalau misalnya Bapak Ibu itu membawa koper selain dari koper AM Tour, Bapak Ibu wajib menggunakan tanda pengenal seperti cover koper ya, atau sarung koper gitu. Nanti juga koper-koper Bapak Ibu akan ditempeli stiker AM Tour supaya nanti ketika pengambilan bagasi itu mudah dikenali dan juga tidak hilang. Seperti itu ya. Kemudian ada dari KA Prodita Permata Yuliana. Sahur hari pertama sebelum check-in hotel bagaimana ya Mas? Nanti tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya. Nanti untuk sahur hari pertama sebelum check-in hotel itu akan dibagikan nasi kotak dan kita akan makan di perjalanan dari Jeddah menuju Madinah. Jadi selama perjalanan itu Bapak Ibu itu waktu sahur ya. Kita makan di sana dan kita akan sholat subuh di rest area dan juga ganti baju seperti itu. Kemudian dari Kak Irma, apakah untuk bayi 1 tahun dapat makanan juga atau beli sendiri ya? Kemudian makanan untuk bayi 1 tahun itu biasanya tidak ada makanan yang disediakan untuk dari hotel maupun maskapai ya Ibu ya. Jadi untuk makanan bayi apa 1 tahun itu biasanya beli sendiri ya Ibu ya seperti itu. Kemudian makanan yang dibawa ke masjid yang disediakan pihak travel atau beli sendiri Ustadz. Karena kami dapat jatah pas berbuka juga ya, tapi keburu untuk dibagikan kah sebelum maghrib. Nah, untuk makanan yang mau dibawa ke masjid itu, misalnya Bapak Ibu pengen bawa makanan dari hotel, karena kan kita mendapatkan fasilitas itu ya, makanan untuk buka puasa itu dari hotel kita dapat. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ambil dulu dari hotel baru berangkat ke masjid, itu saya bisa pastikan nggak akan dapat di dalam masjid, biasanya penuh gitu. Jadi paling dapatnya di pelataran. Nanti Bapak Ibu juga insya Allah dapat sajadah ya, dapat sajadah yang bisa dipakai eh, untuk digunakan ketika dapat saf sholat yang di luar ya atau di pelataran seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan untuk ambil makanan dari hotel baru OTW masjid karena itu pasti akan dapat di luar masjid ya. Kalau boleh saran itu paling bisa kita beli makanan atau bawa makanan dari Indonesia yang siap makan ya. Kemudian kita OTW dari hotel itu 2 jam sebelum berbuka puasa. Nah itu baru aman. 2 jam sebelum buka puasa, misalnya jam 6 sore ya kita berangkatnya jam 4 sore. Itu aman banget ya. Mau di dalam juga bisa insya Allah. Tapi konsekuensinya memang kita harus bisa nahan lapar. Atau kita mau bawa makanan banyak gitu di dalam tas. Seperti itu. Kemudian ada lagi. Jadi adakah opsi tambahan untuk uludag, Mas? Kalau untuk uludag ini ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau yang mau masuk ke uludag untuk trip tambahan ya, ini masuknya trip tambahan itu harus semua jamaah, Ibu ya. Jadi sekelompok, jadi satu bus semuanya gitu, ikut ke Uludag. Nah, Uludag yang belum tahu mungkin Uludag ini adalah tempat wisata di Turki, di Turki yang kita bisa nikmati di sana cable car dan juga ada salju. Cuman karena ini sifatnya trip tambahan, maka ini ada biaya tambahan lagi. Kemudian juga syarat dan ketentuannya itu semuanya harus ikut. Seperti itu. Besarannya berapa, Mas? Itu biasanya karena ini trip tambahan dan on the spot itu jadinya lebih mahal. Biasanya per orangnya itu 60 USD per orang. Itu sudah eh, apa namanya transport ke sana plus cable car. Sekitaran segitu, 60 USD. Jadi kalau misalnya semua jamaah oke mau ke Uludag itu baru bisa kita provide. Tapi kalau misalnya hanya beberapa orang itu saya tidak bisa menjamin untuk keberangkatan ke sana kecuali mau memisahkan diri gitu ya dari rombongan. Tapi harus ada perjanjian dulu nanti karena itu di luar pengawasan dari tour leader maupun tour guide gitu. Kemudian, nah ini juga sama ya pertanyaannya. Tur Uludag kapan berarti ya? Nah, tur Uludag ini nanti bisa apa namanya? Kalau misalnya memang mau memisahkan diri itu bisa dilakukan di hari
kan kita check in hotel malam. Nah, besoknya kita Bosporus dan juga ke Bursa ya. Nah, di hari itu bisa ke Uludag ya. Jadi H+1 setelah check-in hotel itu hari di mana Bapak Ibu mungkin yang mau ke Uludag silakan. Secara mandiri boleh ya, tapi harus ada surat pernyataan seperti itu. Kalau misalnya mau rombongan itu wajib semuanya ikut seperti itu. Kemudian ada pertanyaan Pak Maulana ya. Assalamualaikum Ustaz, untuk yang ke Uludag bagaimana ya Ustaz? Nah, tadi udah saya jawab ya. Ini sudah saya jawab juga, saya sudah jawab juga ini yang Uludag. Saya minum obat-obatan psikotropika dari dokter psikiater. Apa saya harus membawa surat dokter agar lolos di kabin? Ibu mungkin bisa membawa surat dari dokter dengan berbahasa Inggris ya. Itu supaya memudahkan barangkali ada pertanyaan dari petugas bandara nantinya ya terkait dengan obat yang Ibu bawa. Itu bisa dan sangat dianjurkan untuk bawa surat rekomendasi dokter dengan bahasa Inggris supaya nanti mudah dibacanya juga dan dia mengerti juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi yang mungkin ingin membawa obat-obatan pribadi yang dimana itu resep dokter gitu ya, silahkan untuk membawa surat rekomendasi dari dokter dengan dalam bahasa Inggris. Ataupun misalnya em, obat-obatan resep dari dokter juga sama ya. Misalnya ada obat khusus yang harus dikonsumsi, tiba-tiba habis di perjalanan harus beli ke apotik ya, misalnya ya. Itu wajib ada resep dokter dalam bahasa Inggris juga. Jadi lebih lebih mudah nanti memintanya gitu ya. Seperti itu atau lebih baik dilebihkan saja stoknya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bolehkah bawa tas tenteng besar atau ransel selain koper kabin, Pak? Boleh, Ibu ya, boleh. Biasanya selama kabin pesawat belum penuh itu boleh ya. Seperti itu. Jadi tas iya, terus koper kabin juga iya, itu bisa ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya kondisinya kabin pesawat itu penuh, misalnya kita berangkat dari Jakarta itu ada koper kabin satu. Kemudian ketika kita transit di Dubai, saat hendak menuju pesawat berikutnya atau boarding pesawat atau naik pesawat berikutnya, tiba-tiba petugas bilang, bagasi ibu harus masuk ke, koper kabin ibu harus masuk ke bagasi. Nah, itu pernah terjadi juga. Jadi yang tadinya kopernya itu koper kabin, tapi ketika mau naik pesawat di Dubai menuju Jeddah itu wajib atau harus masuk ke bagasi. Nah, di situ nanti biasanya dikasih tag bagasinya dan juga dikasih label juga. Jadi nanti yang tadinya statusnya koper kabin jadi koper bagasi. Nah, kalau ada yang seperti ini, wajib konfirmasi ke tour leader. Supaya apa? Supaya tour leader tahu jumlah koper bagasi itu bertambah seperti itu ya. Koper bagasinya bertambah seperti itu. Kemudian izin tanya, jika selama kegiatan tiba-tiba ada yang sakit di luar prediksi dan harus berobat, apakah nanti ada yang bisa membantu atau seperti apa ya? Insya Allah nanti kalau misalnya ada kendala sakit tiba-tiba dan lain-lain, itu bisa ya bisa dibantu. Insya Allah nanti tinggal konfirmasi aja ke saya atau ke mutawifnya nanti. Nanti insya Allah akan dibantu. Misalnya butuh obat apa atau misalnya mau berobat kemana gitu ya. Nanti insya Allah ada yang bantu Pak ya. Kemudian, Kak, makanan buka open sampai jam berapa ya? Biasanya itu bukanya 3 jam, Kak, ya. Jadi kalau misalnya buka jam 6, itu biasanya 7, 8, 9. Paling lama jam 10 malam, gitu. Ya, untuk makanan. Sahur pun sama seperti itu. Biasanya kalau tahun lalu itu sahur bukanya dari jam 2, dari jam 2 pagi. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Jadi 4 jam, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemarin waktu daftar umroh di sini tidak dibilang harus semua ikut, baru ke sana Ustadz. Kalau saya konfirmasi tadi sih itu em, seperti itu ya Ibu ya untuk yang mau ke Uludag seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada rombongannya cukup banyak, nanti kita bisa provide. Misalnya nanti kita bisa list aja kira-kira ada berapa orang yang mau ke Uludag. Nanti misalnya ada setengahnya ikut misalnya atau 10 orang atau 12 orang. Nanti saya dan tour guide setempat akan berkoordinasi untuk provide agar Bapak Ibu tetap bisa ke Uludag. Gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya 5 orang saja, itu biasanya
secara mandiri. Jadi tidak bisa didampingi oleh tour leader karena tour leader juga harus mendampingi jamaah yang lainnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau soal uludag tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. 60 USD itu all in Kak untuk tur uludag sekitar 1 juta ya Mas. Untuk 60 USD itu sekarang saya coba cek ya Ibu ya. 60 USD sekarang itu di berapa ya? Kita cek sebentar. 60 USD itu di 1 jutaan, betul. 1.012.800 kalau sekarang ya. Tapi bisa dicek lagi nanti berkala karena fluktuatif juga. Seperti itu, jadi menyesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Boleh. Di kolom chat boleh, mau di open mic juga boleh Bapak Ibu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, apakah sudah jelas? Oke, ini ada pertanyaan ya. Di listnya kapan buatnya ikut ke Uludag pada saat di sana atau sebelum keberangkatan? Nanti kalau yang mau ke Uludag, saya akan bagikan ketika kita sudah ada di Arab Saudi. Saya akan koordinasikan dengan tour guide setempatnya, Bapak Ibu ya. Begitu saya sudah dapat kontaknya, akan langsung saya koordinasikan langsung ya. Jangan khawatir, saya akan mengusahakan juga bagi yang pengen ke Uludag, Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan pastikan Bapak Ibu tetap bisa ke sana ya. Nanti caranya seperti apa, insya Allah saya akan update lagi ya. Kalau misalnya nanti semuanya ikut, itu harganya bisa turun biasanya. Jadi karena kolektif banyak, itu harganya bisa $30 sampai $40. Tergantung nanti berapa banyak yang ikut. Dan itu akan diinfokan setelah saya sudah berkoordinasi dengan tour guide di sana. Seperti itu ya. Kalau saat puasa di Mekah dan Madinah di siang hari, apakah ada orang jual makanan? Saya mau beli untuk anak saya misalnya. Ada Ibu. Insya Allah nanti ada yang buka kok. Tetap ada yang buka. Banyak yang bukanya. Insya Allah ada. Oke, boleh, boleh, boleh. Baik, kalau gitu saya akan coba list dari sekarang aja. Nanti mudah-mudahan bisa diinfokan secepatnya, Bapak Ibu ya. Barangkali nanti ada yang mau tadi ya beli baju salju segala macam, silahkan. Saya akan list juga nanti mungkin kita mulai dari malam ini aja ya. Gitu ya. Kita akan mulai list dari malam ini. Nanti saya akan infokan secepatnya ya untuk ke Uludag ini. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Ya, silakan Bapak Sudah Ibu jelas? yang masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa mau langsung tanya ke Ini ada Mas pertanyaan Yoga, ya. boleh dibuka Kalau mic-nya ya. kalau masalah laundry bagaimana Ustadz? Kalau laundry insya Allah bisa. Laundry di Madinah, di Mekah itu bisa. Di Turki juga bisa. Untuk harganya sendiri biasanya 15 real per kilo. Jadi untuk yang mau laundry boleh. Saya juga biasa laundry, jadi supaya nggak banyak barang bawaan ya. Itu di Madinah, di Mekah itu kisaran 15 rial per kilo, gitu ya. Nanti kalau untuk di Madinah itu biasanya bisa langsung ke bellboy-nya. Jadi ke bellboy-nya langsung bilang kalau ini mau apa namanya mau laundry gitu ya. Nanti bayarnya setelah selesai biasanya.
Seperti itu. Kalau untuk di Mekah itu biasanya di dekat-dekat hotel itu ada laundry-laundry juga. Nah, bisa di situ. Gitu ya. Untuk gunting tahalul baiknya dibawa dari Indonesia atau beli saat di sana. Ini tergantung ya. Kalau misalnya mau bawa Indonesia boleh, mau di sana juga nggak apa-apa. Atau misalnya ada yang mau tahalulnya langsung dibotakin, itu nggak usah bawa gunting ya. Nanti di sana juga ada fasilitas untuk tahalul yang cukur gratis di sana. Ada juga, ada yang berbayar juga gitu. Jadi ini tergantung mau bawa dari sekarang boleh, mau beli di sana juga boleh, silahkan sama aja. Kalau bawa alat pengering baju portable boleh nggak Ustadz? Pengering portable boleh Ibu. Mau bawa setrika juga boleh nggak apa-apa. Eh, itu dimasukkan ke bagasi juga nggak ada masalah. Asal jangan power bank aja. Kalau power bank jangan di bagasi ya. Aplikasi buat Raudoh namanya apa? Aplikasinya namanya ini ya. Aplikasi Nusuk. Nah itu bisa dicek silakan secara mandiri. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh open mic langsung ya. Atau di chat juga boleh. Obat-obat yang di list tersebut apakah aman dibawa tanpa didaftarkan? Kalau ke Aussie harus didaftarkan dulu, Ustaz. Kalau untuk obat-obatan insya Allah aman, Ibu. Nggak apa-apa, nggak harus didaftarkan dulu, ya. Seperti itu, jadi aman. Boleh dibawa tanpa harus didaftarkan, boleh. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Atau mungkin ada Jika tambahan tips Mas Ilham, gimana, Mbak? tambahan tips untuk puasa di saat umroh. Ya, gitu. Oke, boleh. Untuk tipsnya sendiri, Bapak Ibu, karena kita kondisinya puasa, jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan kondisi badan juga. Jadi jangan sampai karena kita semangat ibadah gitu ya, saking kita tidak memperhatikan badan kita yang sudah lelah, badan kita yang sudah mungkin meminta istirahat tapi kita paksakan. Jangan sampai kita juga lupa untuk memberikan istirahat untuk badan kita gitu ya, walaupun ini ibadah umroh gitu ya, tetap kalau misalnya kita kondisinya tidak sehat itu akan tidak maksimal juga nantinya. Kemudian saya menyarankan Bapak Ibu untuk menjauhi makanan-makanan manis dan dingin dulu. Boleh kalau misalnya mau coba, tapi jangan sering-sering setiap hari ya. Banyakin minum air zam-zam dari sumbernya. Ya, saya sangat menyarankan minum air zam-zam yang banyak ya. Selagi kita masih ada di sana dan air zam-zamnya saya sarankan air zam-zam yang bukan dingin. Jadi nanti eh, di apa namanya di tempat air zam-zam itu akan ada bacaan cold dan juga not cold. Nah, pilihlah air zam-zam yang not cold, yang tidak dingin. Supaya apa? Supaya tenggorokannya tetap nyaman, nantinya enggak radang juga gitu ya. Enggak kaget juga eh, apa namanya? Tenggorokannya. Kemudian juga jauhi makanan-makanan yang banyak ini ya minyak-minyak seperti itu ya karena biasanya jamaah itu sakit karena kebanyakan makan gitu jadi saking penasarannya gitu ya sampai lupa gitu ya lupa makan terus akhirnya tenggorokannya nggak kuat gitu ya dengan perubahan cuaca kering kemudian juga makanan berminyak makanan manis dingin itu biasanya jadi jatuh sakit gitu.
Boleh bawa tumbler 2 liter Ustadz, atau ada yang jual tumbler 2 liter atau galon kecil untuk dibawa ke hotel Ustadz. Kok bisa hotel di sana nggak sediakan minum? Betul Ibu, memang agak unik hotel di Arab Saudi itu dia tidak menyediakan minum. Nah, untuk minum sendiri di hotel itu biasanya di Hotel Madinah itu dia ada kayak toko kecil gitu di dalam hotel, itu ada air minum juga, jual air minum literan segala macam, tapi bukan air zam-zam ya. Nah, kalau misalnya saran saya buat isi air zam-zam, Ibu bisa ambil atau beli ini ya, kayak semacam plastik jerigen isi 5 liter gitu. Jadi ada yang jual untuk ditenteng ya, untuk isi ulang air zam-zam, itu bahannya dari plastik itu ya, kemudian kapasitasnya kurang lebih 5 liter, harganya itu kurang lebih 5 real aja. Jadi nanti bisa beli itu, nanti ada pengisian khusus di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Nanti akan saya infokan lagi di mana tempatnya untuk pengisian air zam-zam jirigen ya. Jadi bisa pengisian, nah pengisian jirigen ini memang nggak bisa di setiap tempat gitu. Nanti biasanya akan disuruh pergi sama askarnya gitu. Jadi harus di tempat-tempat khusus gitu. Ada lagi, Bapak Ibu, pertanyaannya mungkin? Ini saya lihat di grup sudah ada 14 orang ya yang mau ke Uludag. Mungkin akan saya tutup di besok mungkin ya. Besok besok siang kalau bisa sudah final, jadi akan cepat juga menginfokan ke provider di Turkinya seperti itu. Kalau teko air panas apakah ada di kamar Ustadz? Untuk teko air panas insya Allah ada ya, ada di hotel. Jadi nggak usah khawatir, di hotel nanti disediakan untuk teko air panasnya. Seperti itu. Yang perlu catatan adalah handuk ya Bapak Ibu ya, wajib banget bawa handuk masing-masing karena apalagi di Ramadan nih. Ya, kemarin juga hotel itu em, handuknya telat karena di laundrynya penuh. Akhirnya ketika kami datang jam 1 siang, handuk hotel itu baru sampai jam 4 sore. Ya, jadi kebayang tuh seharian perjalanan dari Jakarta menuju Dubai, Dubai, Jeddah, Jeddah, Madinah, kita belum mandi sampai jam 4 sore baru nyampe. Makanya saya sarankan bawa handuk masing-masing. Untuk dana cash yang dibawa ada rekomendasi minimal jumlahnya. Sebetulnya untuk dana cash di Arab Saudi maupun di Turki itu nggak ada rekomendasi jumlah ya karena setiap orang bisa beda-beda jajannya. Tapi kalau saya pribadi itu biasanya untuk rial saya ambil tarik tunai di Arab Saudi. Kalau saya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil dari Indonesia itu lebih nyaman sebetulnya. Jadi nggak perlu ke ATM lagi, kemudian udah tinggal belanja-belanja aja. Kemudian untuk di Turki saya pribadi itu biasanya eh, karena saya biasanya pakai debit ya, jadi untuk cash Turki itu saya hanya bawa sekitar mungkin kalau dirupiahkan 1 juta aja cukup. Bahkan kayaknya kalau untuk jajan kaki lima aja nggak sampai 1 juta gitu. Jadi tidak ada jumlah rekomendasi ya. Nah, untuk yang ngelis di Uludag ini, ya khusus yang mau ke Uludag itu wajib membawa cash dolar dari Indonesia. Karena kalau ambil tunai di Turki itu, kemarin saya ambil tunai itu kenanya jatuhnya lebihnya tuh banyak Bapak Ibu. Jadi dari nominal misalnya saya tarik 1 juta misalnya atau 100 dolar. Nah, itu kena cas 7%. Jadi ada tambahannya 7% lagi. Kemudian ditambah lagi admin sekali narik itu 25.000 gitu. Jadi nambah-nambah mahal pokoknya. Dan kita nggak bisa narik langsung 500 dolar misalnya. Nggak bisa. Harus 100 dolar sekali. Masukin kartu lagi. Narik lagi 100 lagi. Itu kena lagi tuh 7%, 7%, 7%. Jadi makin mahal. Makanya saya nyaranin kalau untuk dolar, saran saya tuker di Indonesia aja. Supaya lebih murah gitu ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaannya, Bapak Ibu? Oh iya, saya infokan juga Bapak Ibu ya, untuk toilet di pesawat itu tidak menyediakan ini ya, tidak menyediakan bidet ya.
Jadi kalau misalnya ada yang mau BAB di atas pesawat gitu ya, itu kalau bisa bawa botol atau misalnya ada bidet elektrik ya, ada yang jual juga di Shopee atau Tokopedia atau di TikTok ya. Itu ada bidet elektrik yang portable. Jadi tinggal dimasuk apa di iniin ke botol yang isi air, nanti dia akan semprot sendirinya. Supaya mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang kebelet BAB di pesawat ya. Nanti eh, supaya lebih bersih ya, seperti itu, maka bisa bawa bidet elektrik atau bidet portable atau pakai botol dan lain sebagainya. Karena tidak ada disediakan bidet ya, hanya tisu saja. Gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaannya? Di sini apakah sudah ada yang puasa? Kayaknya kalau ada yang puasa lagi siap-siap mau buka puasa ya. Insya Allah. Jogja sebagian sudah Mas Ilham. Oh, sudah ada ya? Masya Allah. Udah udah belanja takjil apa aja, Mbak? Belum pulang kantor ini. Oh, belum pulang ya? Ada yang juga tarawih pertama malam ini ya, Masya Allah. Ada Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, mungkin kita tutup saja ya, karena sudah hampir maghrib. Barangkali ada yang mau siap-siap buka puasa atau yang mau siap-siap tarawih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Sepertinya sudah. Kak. Sepertinya sudah ada ya. Nanti kalau misalnya sudah ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu bisa tanyakan di grup aja ya. Ditanyakan di grup, nanti akan saya jawab di grup ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, Baik, mungkin cukup sekian ya Mbak Feby ya, Mbak Tita ya. baik, baik Mas Ilham. Mungkin sebelum penutupan, belum saya serahkan ke Mbak Tita, saya izin reminder Bapak Ibu ya. Em, Banyak di luaran sana yang mungkin punya cita-cita Bapak Ibu ya selain umroh. Mereka juga punya cita-cita umroh di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu semua punya kesempatan itu. Dan ini bukan sekedar hanya siapa yang mampu, tapi siapa yang dimampukan. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini adalah orang baik, punya hati yang baik. Makanya Allah mampukan untuk hadir di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Tanah Suci Mekah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya hajat-hajat yang terkabulkan, dosa-dosa yang dihapuskan. Semua orang punya hajatnya masing-masing. Saya ingin mengingatkan saja, Bapak Ibu, ibadah umroh ini bukan hanya sekedar ibadah hati, tapi juga ibadah fisik, ya, di mana semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka saya pengen Bapak Ibu, saya izin mengingatkan, ini adalah keluarga baru, ini adalah saudara baru dari berbagai kota. Saya yakin ini nggak cuma dari Jogja aja, ada yang dari Bandung mungkin, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan lain-lain. Mudah-mudahan semua niat hajat dan juga apapun doa kita, itu Allah ijabah nanti ketika kita berada di Tanah Suci. Mudah-mudahan kita juga dijaga niatnya selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya juga selalu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana ridhonya juga datang. Karena umroh di bulan suci Ramadan itu setara berhaji dengan Rasulullah. Pahalanya setara dengan berhaji bersama Rasulullah. Kita ketemu Rasulullah aja senang banget rasanya. Apalagi kita bisa mendapatkan pahala berhaji bersama Rasulullah. Ini kesempatan yang baik, jangan disia-siakan, dipersiapkan yang baik. Bukan hanya peralatan atau perlengkapan busananya, tapi perlengkapan hatinya, perlengkapan amalan-amalan ibadahnya dibiasakan mulai dari sekarang. Baca Qur'annya makin banyak, tahajudnya makin banyak, sholat Tuhannya makin banyak, sedekah subuhnya makin banyak. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beramal soleh di sana. Bapak Ibu, saya Ilham yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dari keberangkatan sampai kepulangan. Izinkan saya untuk membersamai, dan bila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan nanti ataupun sekarang, Bapak Ibu mohon dibukakan pintu maaf ya. Saya ingin melayani Bapak Ibu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mari kita hadirkan hati, hadirkan
niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ini menjadi umroh yang baik, umroh yang mabrur dan juga umroh yang makbul. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dari saya cukup. Saya serahkan kembali ke Mbak Tita. Monggo Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ilham atas waktunya ya, sudah menginformasikan seluruh materi. Alhamdulillah seluruh seluruh rangkaian acara technical meeting pada sore hari ini telah kita lalui bersama Bapak Ibu. Semoga informasi yang telah disampaikan dari Mas Ilham dapat membantu Bapak Ibu semuanya dalam mempersiapkan perjalanan ibadah umroh dengan lebih matang ya, insya Allah. Saya selaku perwakilan dari AM Tour Travel memohon doa semuanya untuk Bapak Ibu ya. Kita berdoa bersama-sama. Semoga keberangkatan Bapak Ibu nantinya dari keberangkatan hingga kepulangan diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan serta menjadi umroh yang mabrur dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Amin. juga mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kekurangan maupun kekhilafan ya Bapak Ibu. Marilah sama-sama kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya sudah bergabung di Zoom Technical Meeting pada sore hari ini ya. Mengingatkan kembali, masih ada waktu sebelum keberangkatan, silakan dimaksimalkan bisa untuk persiapannya ya, olahraga, kemudian persiapan perlengkapan yang hendak dibawa, obat-obatan jangan sampai lupa ya, Bapak Ibu, karena nantinya di Indonesia, di Arab Saudi dan di Turki berbeda suhu, jadi tolong disiapkan obat-obatannya, jangan sampai kelupaan, vitamin-vitamin juga mohon dibawa. Seperti itu Bapak Ibu, semoga selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akhiri. Terima Ya, kasih. selamat buka puasa yang sudah Ya. berpuasa.